Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Fajar Nudiansyah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang tak kalah penting yang perlu kita kuasai. Salah satunya itu ada keterampilan. Selain kita harus dalam hal pendidikan ya, selain kita harus menguasai ataupun mengetahui apa itu yang dinamakan kurikulum ataupun metode pembelajaran, entah itu media, kita juga harus memiliki keterampilan ataupun skill dalam melaksanakan pembelajaran, karena itu akan mempengaruhi terhadap mutu ataupun kualitas peserta didik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan untuk membimbing diskusi kecil. Nah, keterampilan membimbing jalannya diskusi kelompok kecil merupakan suatu keterampilan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk bisa menjalankan ataupun membimbing jalannya diskusi dengan efisien ataupun terarah. Karena mengapa? Nah, yang namanya peserta didik khususnya pada anak sekolah dasar itu tidak bisa lepas dari pengawasan seorang guru. Yang namanya juga anak-anak pasti tidak bisa lepas ataupun tidak bisa dibiarkan gitu kan. Karena karakteristik seorang anak itu berbeda, entah itu yang overaktif, entah itu yang diam, ataupun dengan berbagai macam karakteristik ataupun sifat-sifat dari anak itu sendiri. Nah, dengan adanya keterampilan yang kita kuasai ini, kita bisa lebih mengarahkan ataupun mengkondisikan suatu kelas itu. Adapun manfaat dari keterampilan ini terkhusus bagi seorang peserta didik, yaitu peserta didik lebih bisa berpikir dan berkomunikasi antara kelompok terkhususnya ya. Karena meskipun ini kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 9 orang, mereka pasti dituntut untuk berpikir secara keseluruhan gitu. Jadi tidak berpikir sendiri, berdiskusi bersama gitu. Nah, yang mana ini juga melatih komunikasi mereka. Nah, komunikasi ini juga akan menimbulkan suatu tolak balik ataupun suatu bertukar informasi ataupun bertukar pengalaman dari si A hingga si B dari permasalahan ataupun suatu soal yang diberikan oleh seorang guru. Misalkan seorang guru itu memberikan soal bla 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 bla. Nah, si anak nanti pasti berbeda-beda kan, setiap kepala pasti berbeda-beda entah itu pemahaman atau pengetahuan. Nah, di situ pasti ada yang kata aku seperti ini. Nah, itu juga akan melatih pengalaman mereka gitu, bukan melatih sih, bertukar pengalaman yang mana itu juga akan menjadi suatu hal baru bagi mereka gitu. Yang kedua, melatih anak untuk disiplin juga, itu udah pasti disiplin, kemudian mengambil keputusan yang tepat, yang mana jika seorang anak cenderung misalkan lebih suka mengambil keputusan secara sendiri ketika individu, nah dalam diskusi ini mereka juga harus bisa mengambil keputusan secara kelompok gitu, karena ya namanya juga diskusi kelompok kan. Jadi jangan sampai diskusi kelompok ini yang berpikir, yang diam-diam, yang malah main-main ya. Makanya keterampilan guru itu fungsinya di situ untuk membimbing ataupun mengawasi hal yang dilakukan oleh seorang peserta didik. Nah, adapun juga hal yang perlu dihindari oleh seorang guru dalam keterampilan ini gitu, seperti guru juga guru juga tidak boleh mendominasi diskusi. Nah, jadi dalam diskusi ini guru harus bisa siswa yang lebih aktif, siswa yang lebih sering bertanya ataupun yang sering lebih aktif lah dalam hal pembelajaran. Nah, juga hal kedua yang harus dihindari oleh seorang guru yaitu jangan sampai alur dari diskusi ini malah
acak-acakan gitu. Tidak sesuai diskusi. Nah, yang mana misalkan pembahasannya ini anak-anak karena berkelompok malah main, malah kemana, makanya pentingnya pengawasan guru itu seperti itu. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga bila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.